Jadi begini, coba ingat kenapa bulan Ramadan itu disebut atau bahkan bulan Ramadan disebut dia dengan syahrul Quran, gitu kan? Bulan Al-Quran. Dan bulan Ramadan itu salah satu-satunya bulan yang paling mulia dari bulan yang lain. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Al-Quran itu turun. Yang pertama. Yang kedua, ingat kejadiannya. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad didapuk, diangkat atau diberi jaminan dialah nabi terbaik dari sekian banyak nabi. Bukan hanya nabi, bahkan nabi terbaik. Kemudian Al-Quran itu sendiri dibawa atau diiringi oleh Jibril. Maka Jibril menjadi malaikat terbaik dari sekian banyak malaikat. Kalau saya tambahkan juga lupa, dan itu juga turun di tempat yang terbaik. Nah, Jibril menjadi malaikat terbaik, Nabi Muhammad yang nabi terbaik. Oh, lupa satu lagi. Dan dia turun di suatu malam. Kita sebut dengan Lailatul Qadar, ya kan? Dan malam itu adalah malam terbaik dari sekian banyak malam. Nah, dari semua ibarat ini, semua kejadian ini, kalau engkau, ini motivasinya, mintalah kepada Allah untuk menjadi manusia terbaik. Dengan apa? Turunkan Al-Quran itu atau masukkan Al-Quran itu ke hati kita masing-masing. Karena bulan Ramadan menjadi bulan terbaik karena Al-Quran di sana. Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik karena Al-Quran diberikan diturunkan kepada beliau. Jibril menjadi malaikat terbaik karena dia yang mengiringi Al-Quran. Maka menjadi bulan terbaik karena di sana tempat Al-Quran turun. Lailatul Qadar menjadi malam terbaik karena malam itulah Al-Quran turun. Jadi usahakanlah Al-Quran itu bisa turun ke hatimu dan engkau akan dapat segala pendidikan itu, yaitu pendidikan manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga memuaskan. Terakhir ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram ya Syekh min Palestin alladzi lam yadhkur ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Ana as'alu ilaik kaifa yansurullah ila Palestin fi khusus alladzi fihi Yahudian atau Nasranian. Jadi intinya, akhi, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyat Palestina, terutama yang di dalamnya itu ada Yahudi atau Nasrani. Syukran. Kaifa yansurullah al-muslimin al-mujahidin fi al-Filistiniyin wa ma bainahum fi minhum hawlahu al-Nasara wal Yahud. Kaifa intasaru? Gitu ya, Pak ya? ينصرهم الله عز وجل بإيمانهم واعتقادهم وإسلامهم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان هناك حوله من النصارى والمسيحيين واليهود وغير ذلك، هذا لا يضر على نصرتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فهم ينتصرون بإسلامهم لأنهم اتبعوا الدين الحق عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه واحدة. ثانيا، ينتصر بدعاء إخوانهم، الدعاء الذي ندعو له. قد يسأل سائل: نحن منذ سنوات طويلة ونحن ندعو لفلسطين والحال كما هو. والله لو تركت الدعاء لازداد الحال سوءا. لو تركت الدعاء لأخوانك في فلسطين لازداد حالهم سوءا. فالدعاء له أثر أكثر من السلاح، وأكثر من الدبابات والطائرات والمدفعيات وغير ذلك. والله عز وجل ينصرهم بدعائنا لهم، وهذا أقل القليل. السلاح الوحيد الذي بين أيدينا الذي ننصر إخواننا فيه هو سلاح الدعاء، أن ندعو الله عز وجل بقلب خالص للنصر لإخواننا في فلسطين. Dua dulu disampaikan ya. Pertama, memang di sana bukan hanya Muslim, tapi juga ada Yahudi dan Nasrani. Nah, bagaimana Allah menolong? Itulah berkat keyakinan dan keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ada komunitas-komunitas lain yang hidup bersama mereka, karena memang itulah modal mereka. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah doa dari saudara-saudaranya yang berada di luar Palestina. Rasa-rasanya kalau dihitung-hitung tahun
ini kata beliau, orang Palestina maksudnya bakal habis nasibnya. Kami tidak ada tank, senjata juga ya segitu-gitunya. Paling tinggi mungkin AK-47, gitu kan? Itu pun bekas apa ya? Bekas Soviet dahulu itu kan, negara Baghdad itu. Mereka tidak ada radar untuk pertahanan udara. Tapi apa yang mereka bertahan? Kalau hitung-hitungan rasanya doa dari orang-orang yang lain. Nah, inilah yang menjadi jaminan Rasulullah, doa silahul muslim. Doa itu adalah senjatanya orang muslim, orang mukmin. Nah, makanya kata beliau, tolong jangan pernah sekali-kali melupakan orang Palestina di doa kalian. Bisa jadi, dan mungkin yang saya takuti itu, umat muslim kebanyakan melupakan kami, bisa pastikan kami habis dalam seketika. Nah, mungkin saya menjelaskan sedikit tentang komunitas Syawi dan Nasrani itu ya. Ada di sana namanya Nature Karta. Nature Karta itu Yahudi Ortodok. Dalam waktu yang sama mereka pun tidak setuju dengan tindakan Zionis ini. Dan mereka satu barang Pak, satu soft. Kapan ketika demonstrasi menolak kedatangan Zionis sampai sekarang, sejak tahun 90 mereka mulai banyak itu Nature Karta. Orang menyebut itu Yahudi Ortodok. Bahkan mereka sepakat ini bukan tempatnya orang Yahudi. Silakan cari Nature Karta. Yang kedua tentang orang Nasrani. Yang menarik adalah dan tapi Masjid Al-Aqsa itu ada namanya Kanisah Al-Qiyam. Kalau bahasa Inggrisnya itu Church the End of the Day, bahasa Inggrisnya. Itu pas di samping Masjid Al-Aqsa. Ketika waktu itu akhirnya runtuh, Al-Quds itu kalah sampai sekarang diambil oleh Yahudi. Kunci gereja itu di tangan orang Muslim. Maka sebenarnya kalau ada yang sana silakan temui orang yang selalu sana. Mereka mempercayakan kunci itu diserahkan ke orang Islam. Saya pun pernah menanya ke Mas Kristen, dia membenarkan hal itu. Ya, nah ini maksud saya itu mungkin salah satu pertolongan Allah juga. Orang-orang di luar itu mereka yakin. Nah karena Zionisme ini bukan gerakan Yahudi sebagai agama, bukan. Itu memang gerakan politiknya teroris gitu kan. Nah singkat seperti itu. Maksudnya itu saya beliau, kami tidak takut juga dengan ini. Nah karena keimanan pada Allah ditambah doa dan juga komunitas ini mereka setuju ini yang berhak adalah Muslim. Sejarah membuktikan seperti itu. بالرغم من وجود النصارى والمسيحيين في فلسطين لكن لا يختلف اثنان بأن اليهود هم محتلون وقد يتفق المسلم والمسيحي والنصراني على إخراج اليهود من هذا المكان المسلم قد يدافع بعقيدة إيمان لأنه يعلم أن هذا من الدين وهذا من الإسلام لكن المسيحي والنصراني يدافع بكرامة وإنسانية ويدافع عن الوطن والمكان لذلك يتحدوا جميعا في وجه العدو الغاشم ووجه اليهود. Nah ini seperti saya sampaikan tadi, beliau sampaikan yang ketiga, memang di sana ada Yahudi Nasrani, tetapi mereka juga ternyata tidak setuju dengan perlakuan ini. Dan mereka juga seperti kita mengumpulkan donasi, makan, pangan, apalagi tempat tinggal, sama-sama membantu. Dua komunitas ini menolak keberadaan penjajah ini. Nah, artinya adalah ini bukan semata isu Muslim, bukan isu global. Nah, dua komunitas ini pun hebatnya adalah mereka juga, maksudnya gini, mereka mengetahui juga penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang Muslim. Karena kalau kalau kita bicara secara akidah, nah itu milik kita. Tapi kenapa mereka juga ikut merasakan penderitaan bertahan di sana? Karena tadi mereka mensupport orang-orang yang ada di Palestina, karena mereka juga merasa bagian dari orang Palestina, tanah mereka. Mungkin meskipun saya sepakat, memang tanah Palestina ini adalah tanah tiga agama. Itu dari dahulu, Romawi pernah menguasai. Dua peradaban yang tidak pernah menguasai cuma dua kan, Sasani di Persia dan juga Mongol. Tapi
Tapi Romawi kemudian diganti oleh Islam, kemudian Romawi lagi, Inggris waktu itu dicat Lionheart, Islam lagi. Kemudian apa? Sekarang belum lagi kembali ke tangan Islam. Maksudnya beliau adalah memang tempat ini unik sebetulnya. Nah, sedangkan umat yang lain itu peduli, apalagi kita sebagai umat Muhammad dan juga umat Muslim di dunia ini. نعم هم يأخذون بأسباب النصر والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. Tapi apapun itu kita selalu berharap pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau Allah lah yang paling innahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang paling sanggup atas segala hal. Mungkin sekian dulu Pak. Terima kasih atas pertanyaan, responsnya dan ada. Mohon maaf juga, saya juga kaget ternyata di sini. Kalau itu tidak usah berterjemah saya tadi nanti. Terima kasih, maaf atas salah kata, salah sikap atau apa ada yang tidak berkenan dari hari semuanya. Kami menyampaikan rasa terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Semoga Allah catat ini sebagai amal kebaikan yang memberatkan timbangan amal kita di kiamat kelak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا.